Rizkyana. Aku Sislia. Aku Zakia. Aku Aprilia. Aku Adel. Di sini kami dari kelompok 1 akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap sehat dan kuat. Stay tune. Stay tune. Di tengah padatnya rutinitas kita sebagai mahasiswa, pasti masih banyak nih yang makannya sembarangan. Padahal satu hal ini penting banget loh buat kesehatan. Nah, aku kasih tahu nih tipsnya, yaitu dengan isi piringku. Setengah buah dan sayur, seperempat protein, dan seperempat karbohidrat. Kelihatannya simpel kan, tapi ini berpengaruh banget loh buat tubuh kita. Minum air putih juga membantu menjaga tubuh tetap segar dan terhidrasi. Kebiasaan sederhana ini membuat kita lebih fokus, berenergi, dan sehat sepanjang hari. Nah, makanan sehat itu berguna buat kita tetap aktif dan kuat seharian loh guys. Nah, kalau kita makan kebanyakan gula dan makanan olahan, badan kita bakal lebih cepat lemes dan mudah lelah loh guys. Nah, itu salah satu tindakan bijak kita sebagai mahasiswa, yaitu dengan merhatiin makanan apa sih yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kayak beli buah potong yang udah pasti sehat. Nah, ingat ya, setengah sayur dan buah, seperempat protein, dan seperempat karbohidrat. Gampang kan? Nah, dengan padatnya tugas-tugas kampus, jangan sampai abaikan kesehatan. Mulai dengan hal kecil, isi piringku. Hai, kalian pernah dengar nggak sih hadis dari Nabi yang berbunyi at-thaharu satrul iman, yang berarti kebersihan adalah separuh dari iman. Jadi udah sepatutnya kita menjaga kebersihan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, di sini aku akan menjelaskan cara kita untuk menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan. Yang pertama, kebersihan diri. Coba kalian lihat nih, kalau tali sepatu berantakan, baju kusut, rambut acak-acakan, pasti kelihatannya kurang nyaman dipandang kan? Itu nggak boleh ya guys. Tapi, kalau kalian lihat contoh yang satu lagi, semuanya rapi, bersih, dan kelihatannya fresh banget. Dari situ kita bisa lihat, kalau kebersihan diri itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga bisa jadi gambaran karakter dan sikap kalian sehari-hari. Jadi, biasakan rapi dari hal kecil, biar kesan pertama kalian itu selalu positif. Ada beberapa hal untuk menjaga kebersihan diri. Yang pertama, mandi secara rutin. Yang kedua, mengganti pakaian setiap hari. Yang ketiga, sikat gigi dan membersihkan kuku. Yang keempat, cuci tangan. Nah, aku mau memberitahu kalian nih, gimana sih cara cuci tangan dengan baik? Oke, 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Jadi pakai sabun dulu ya guys. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela tangan. Yang keempat, posisi kunci tangan. Yang kelima, putar jempol ke dalam secara bergantian. Dan yang keenam, gosok ujung jari bergantian. Selamat mencoba! Yang kedua, kebersihan lingkungan. Kenapa penting? Dengan menjaga lingkungan tetap bersih, kita menjaga bumi agar tetap sehat. Manfaatnya berupa peningkatan kesehatan, peningkatan kualitas hidup, dan pelestarian lingkungan.
Ada beberapa langkah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, kelola sampah dengan benar. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, penghijauan. Yang keempat, gunakan produk ramah lingkungan. Dan yang kelima, ikut kegiatan kebersihan bersama. Nah, itu tadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kebersihan. Jadi, jangan lupa diterapkan ya. Mulai dari kebiasaan kecil, hidup kita akan menjadi lebih sehat. Sebagai mahasiswa, kita pasti sering duduk selama berjam-jam, entah untuk ngerjain tugas atau sekedar dengerin dosen di kelas. Sampai-sampai kita sering lupa gerak. Padahal tubuh kita itu butuh aktivitas fisik biar tetap fit dan fokus. Gerak sedikit aja pasti udah bikin tubuh kita lebih segar, gak gampang ngantuk, dan fokus saat belajar. Beda kalau tubuh kita jarang gerak dan banyak rebahan, pasti gampang capek kalau diajak olahraga. Aktivitas fisik gak harus berat kok, cukup gerak selama 30 menit setiap hari. Sekarang, yuk kita lihat infografis dari World Health Organization atau WHO yang berjudul Every Move Counts, yang artinya setiap gerakan itu penting. WHO menegaskan bahwa aktivitas apapun, baik berjalan, bersepeda, menari, ataupun bermain, punya manfaat besar bagi kesehatan jantung, tubuh, dan mental. Infografis ini menganjurkan untuk membatasi sedentary time atau waktu yang lama yang dihabiskan dalam posisi duduk, rebahan, atau bermain gadget. Kita bisa menggantikannya dengan aktivitas fisik walau ringan. Sedikit gerakan lebih baik daripada tidak sama sekali. Untuk ibu hamil dan wanita pasca persalinan, disarankan melakukan aktivitas fisik 150 menit per minggu. Untuk orang dewasa dan lansia, disarankan melakukan 150 hingga 300 menit aktivitas fisik sedang setiap minggu. Sedangkan anak-anak dan remaja dianjurkan 60 menit per hari. Untuk orang dewasa, aktivitas memperkuat otot bisa dilakukan minimal 2 kali seminggu. Untuk kelompok lansia, disarankan melakukan latihan keseimbangan dan kekuatan setidaknya 3 kali seminggu, seperti yoga atau senam yang melatih stabilitas tubuh. Lebih dari 300 menit aktivitas fisik per minggu dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesehatan untuk siapapun. Infografis ini menekankan bahwa setiap aktivitas fisik sangat penting untuk kesehatan dan harus dijadikan kebiasaan sehari-hari. Bahkan gerakan yang sederhana lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Gak harus ke gym loh, aktivitas sederhana bisa dilakukan dengan hal seperti ini. Ombe udah janganlah ba itu bana Deneko indah lah nang sarupo itu Dek hanya takut manjalia udah Acok mau buaan Denailah sengko manjalia udah. Workout kecil-kecilan kayak gini bisa bantu jaga kekuatan otot, stamina, dan bikin kamu gak gampang stres. Dengan padatnya aktivitas kampuh, jangan lupa untuk jaga tubuh setiap hari dengan aktivitas fisik. Biar tetap kuat, biar gak cepat capek, biar hidup lebih sehat. Yuk mulai bergerak dari sekarang. Hai, kalian sering sadar gak sih sama sesuatu yang sering jadi masalah kita, tapi jarang kita sadari? Contohnya kayak stres itu udah jadi kayak teman lama kita, tapi ya ngeselin deh. Kita sebagai mahasiswa atau siapapun deh yang hidup di zaman serba ngebut ini pasti sering kan ngalamin stres. Terus gimana ya cara ngolahnya? Yuk kita cari tahu. Pertama,
stres itu normal kok. Yang nggak normal itu kalau kita itu mendem. Salah. Maksudnya yang salah itu kalau kita itu terus mendem perasaan kita sampai pikiran kita itu ruwet, bahkan sampai keteteran. Itu nggak boleh ya. Terus cara kita biar nggak stres itu gimana ya? Cara ngolahnya gimana ya? Yuk. Hidup sehat itu bukan tentang tubuh yang bugar dan tubuh yang kuat aja, namun tentang pikiran kita yang tenang juga. Nah, salah satu cara yang paling mudah yaitu dengan teknik deep breathing, yaitu dengan teknik 2 tarik napas, 4 tahan, dan 6 keluarkan. 1, 2, tahan selama 4 detik. 1, 2, 3, 4, dan keluarkan pelan-pelan selama 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah tenang kan? Teknik ini ngebantu tubuh nurunin sinyal stres. Kalau kamu lagi panik sebelum presentasi atau habis baca saldo rekening, cobain aja deh. Tuh. Stres itu kadang-kadang juga bukan cuma karena pikiran numpuk kita loh, tapi juga karena badan kita yang kurang stretching. Maka dari itu, teknik kedua yaitu gerak. Teknik yang pertama yaitu shoulder roll. Gerakin pundak kalian ke depan, kemudian ke belakang. Teknik kedua yaitu stretching leher. Kalian bisa gerakin leher kalian ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Dan yang terakhir yaitu teknik peregangan tangan. Kalian bisa peregangin tangan kalian ke atas dan ke samping kanan, kiri secara bergantian sampai tubuh kalian itu ngerasa lebih fresh. Langkah yang terakhir yaitu N, nulis. Kita bisa mulai dari cara nulis tentang masalah apa kita hari ini, kemudian apa yang bisa kita kontrol, dan langkah kecil apa yang akan bisa kita lakukan ke depannya. Nulis itu bikin pikiran kita lebih terorganisir. Jadi, itu dia 3 cara simpel untuk ngelepasin stres kita dan ngolah stres kita, yaitu NGN, nulis, gerak, dan napas. Nah, dari cara-cara itu kita bisa tahu dong kalau sehat itu nggak cuma tentang badan yang bugar dan badan yang kekar, tetapi juga tentang pikiran kita yang dijaga dan selalu terorganisir. Jadi, inget ya, stres itu boleh kok, tapi jangan sampai ngontrak ya. Stay waras, stay cool, stay strong, dan sampai jumpa di kehidupan yang lebih chill berikutnya. Dah! Halo semuanya, pernah gak sih kalian ngerasa ngantuk berat di kelas? Udah belajar lama, banyak, tapi gak masuk ke otak. Bisa jadi kalian tuh kurang tidur loh teman-teman. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan kenapa sih tidur yang cukup itu penting untuk kesehatan dan kehidupan kita sehari-hari. Tidur bukan hanya sekedar memejamkan mata. Sama halnya dengan makan dan minum, tidur juga punya peran penting loh buat tubuh kita. Saat kita tidur, tubuh melakukan berbagai macam proses. Di antaranya yang pertama, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Yang kedua, mengoptimalkan daya ingat dan kemampuan berpikir. Yang ketiga, menjaga keseimbangan hormon. Dan yang keempat, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dengan istirahat yang cukup, kita dapat belajar dengan lebih fokus, beraktivitas dengan semangat, dan yang terpenting, emosi tetap stabil. Aku ngantuk loh, ngantuk. Jadi aku juga ngantuk. Tahu nggak sih? Ngantuk. Sebagai teenagers, berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk tidur setiap malamnya? Jawabannya adalah 7-8 jam. Tapi banyak dari kita yang suka begadang nih, entah itu scroll sosial media, nugas, ya walaupun udah dari lama ya, tapi mepet deadline, dan
nonton maraton, drakor, dracin, drain, anime, dan lain sebagainya. Ingat dong kata Bang Roma Irama. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang. Begadang bukan hanya membuat kita mengantuk di kelas, melainkan juga berdampak serius bagi kesehatan lo teman-teman, seperti konsentrasi menurun, prestasi belajar menurun, mudah terserang penyakit, sering emosi atau bad mood, dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan seorang yang memiliki pola tidur berkualitas. Ia tidur tepat waktu, bangun lebih segar, dan tentunya siap untuk belajar. Hasilnya, lebih cepat memahami pelajaran, berprestasi lebih baik, dan mood ceria serta percaya diri. Ini nih champion kita, contoh gaya hidup sehat yang seharusnya kita tiru. Berikut beberapa tips agar tidur kita tetap berkualitas. Yang pertama, atur waktu tidur dan bangun secara konsisten. Yang kedua, hindari penggunaan gadget 30 menit sebelum kita tidur. Dan yang ketiga, lakukan relaksasi ringan sebelum tidur. Mari mulai kebiasaan tidur yang baik mulai malam ini. Sekarang giliran kamu milih, mau menjadi seperti ini atau jadi seperti ini. Isi piringku, kecil porsinya, besar manfaatnya. Kebersihan itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Menjaga mental itu suatu kebutuhan